Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 ingin membahas bab ke-7 dari NDP, nilai dasar perjuangan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Yantasman. Asli apa ya Pak? Takengon. Saya asal dari Medan. Bapak dari Medan juga? Iya. Di sini berarti bekerja ya Pak? Atau sudah tinggal di sini? Udah tahun 70 saya kembali begitu pensiun orang tua dari kemiliteran. Jadi kami jalan ke Takengon ini Bapak. Kami pun saya pribadi baru di sini juga gitu kan Pak, di Takengon ini. Dan di sini kami mendapat tugas juga dari kegiatan kami Himpunan Mahasiswa Islam Intermediate Training Angka 2. Nah ini mengenai bagaimana peran hati tentang keberadaan Tuhan gitu. Bagaimana sih peran hati kita menyikapi keberadaan Tuhan itu sendiri? Tuhan itu menurut Bapak gimana? Ya kita kan apa tuh universal kalau Tuhan Ya, juga. benar. Jadi ya kita menyikapi bagaimana pendidikan kita waktu dididik orang tua kita untuk mencintai Tuhan, waktu itu mengenal Tuhan, mengenal agama, kan? Terus mengenal nabi-nabi gitu kan. Jadi berarti ilmu pengetahuan itu bisa juga meyakini apa ya, hubungan ilmu pengetahuan dengan takwa bisa seperti juga ya Pak? Bisa juga. Nah, kalau kira-kira di masa pertengahan abad lah Pak, Islam itu mengalami pertumbuhan yang sangat maju juga Pak. Kira-kira Bapak gimana? Kalau kita baca di sejarah kan mulai dari Aceh ini kan waktu kerajaan Pasai, kan? Terus ke Jawa kan ada Wali Songo apa itu yang kita baca. Kalau menurut Bapak pribadi bagaimana sih Pak cara kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan pengetahuan kita terhadap yang kita peroleh dalam aktivitas kemanusiaan kita gitu Pak, untuk menyikapi keberadaan Tuhan itu sendiri? Ya pertama kita beribadah terus dan belajar ilmu agama. Berarti setelah kita belajar mengetahui ilmu-ilmu agama dan meyakini ada keberadaan Tuhan, kita melakukan dengan aktivitas beribadah seperti itu. Iya. Sholat. Hubungan sholat, mengaji. Ya pokoknya yang dianjurkan dalam Al-Quran lah. Rukun Islam lah ya Pak ya. Islam. Zakat. Baik itu bayar zakat, kan? Menunaikan ibadah puasa. Melaksanakan haji. Haji kalau mampu kan gitu. Itu. Nah, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam kan di sini mendapatkan tugas dan juga suatu apa ya, tugas lah turun ke masyarakat terus mengerti bagaimana sih mungkin pertanyaannya itu lebih ke pertama, bagaimana sih peran hati kita menyikapi keberadaan Tuhan gitu, bagaimana kira-kira menurut Bapak? Bagaimana peran hati kita menyikapi keberadaan Tuhan? Nggak apa, kayak apa itu peran hati Tuhan itu seperti apa sih yang benar-benar harus kita yakini gitu kan? Kita harus meyakini keberadaannya. Terus jadi kita harus memenuhi apa yang memang kewajiban kita sebagai Islam. Jadi itu kan waktu berpuasa di bulan Ramadan atau puasa Jumat atau puasa sebelum hari Lebaran Idul Adha gitu kan. Jadi kita tuh harus ikutlah, apalagi tentang Rasul. Kan dia juga manusia sama kayak kita, tapi kita tuh harus menghormati dia, harus kita tahu dia tuh apa, kitab kita apa. Jangan kita harus tahu artinya, harus tahu isinya, dan harus tahu panjang pendeknya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memaknai isinya. Paling tidak setiap kalimat harus tahulah kita gitu kan, hanya sekedar baca walaupun banyak bacaannya, tapi sama sekali tidak ada yang kita maknai itu sama saja gitu ya kan.
Kemudian bagaimana hubungan ilmu pengetahuan yang saat ini kita ketahui gitu kan dengan ketakwaan kita sendiri gitu. Menurut kakak takwa itu seperti apa? Meyakini, menyikapi keberadaan Tuhan atau seperti apa? Kita tuh harus yakin kok dia tuh ada. Jadi kita ini kan umat Islam bukan apa dibilang sama agama yang lain. Kenapa Tuhan bisa sama Tuhan kayak kenapa gitu kan? Tapi kita tuh harus yakin kok dia tuh ada walaupun kita nggak tahu wujudnya kayak mana. Berarti selama kita mencari atau meyakini keberadaan Tuhan itu kan kita sambil belajar ilmu pengetahuan seperti itu kan. Nah, baik itu ilmu pengetahuan. Nah, langsung saja soal yang pertama yaitu apa persyaratan dari iman dan amal soleh? Ayo kanda-kanda, silahkan dijawab. Kita di sini diskusi ya, Iya. nggak tegang-tegang kali ya. Betul. Jadi pertanyaannya tadi tentang Apa persyaratan dari iman dan amal soleh? persyaratan dari iman Dan amal dan soleh. amal soleh itu adalah ilmu pengetahuan kita kan. Di sini di buku NDP pun ada juga ditulis di situ Di halaman di halaman halaman berapa? halaman 62. Halaman 62, yaitu ilmu pengetahuan adalah persyaratan dari amal soleh. Hanya mereka yang dibimbing oleh ilmu pengetahuan dapat berjalan di atas kebenaran-kebenaran yang menyampaikannya kepada kepatuhan tanpa resep kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada dalilnya juga. Ya, Di mana dalilnya dalilnya itu ada dalam Quran. dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28 yang berbunyi innama taqsa Allaha min ibadihi al-ulama. Artinya sesungguhnya yang bertakwa kepada Allah itu dari hamba-hambanya hanyalah mereka yang berilmu pengetahuan. Oke. Kan ada dalilnya juga. Ya, baik, terima kasih Kanda. Selanjutnya soal kedua, bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar tentang segalanya, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. Baik, dipersilahkan. Jadi jawabannya itu semuanya terkandung pada dalam Al-Quran. Ya. Ada referensinya ya. Kita berbicara tentang referensi dalam surah At-Tin ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, yang artinya kami masukkan manusia ke neraka kecuali orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan baik spiritual maupun sosial secara ikhlas dan sesuai dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Jadi maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putusnya dan tidak pula berkurang. Jadi iman dan amal soleh itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang berilmu pengetahuan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya soal ketiga, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Nah, jadi ilmu ini lain artinya, pengetahuan lain, dan ilmu pengetahuan juga ada arti tersendiri. Jadi ada tiga jawaban Ya, di situ ya, ada ya, tiga ada pertanyaan. Jadi Nah, ilmu beda, pengetahuan beda, baru digabungkan ilmu pengetahuan. Iya, benar sekali Kanda. Nah, Baiklah, di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan apakah ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. iya benar. Nah, pertama itu kalau dari sisi ilmu itu terdiri atas 3 konsep atau struktur. Yang pertama ontologi, epistemologi dan aksiologi. Sedangkan pengetahuan, kalau pengetahuan itu adalah kebenaran, namun kebenaran tersebut belum pasti akan kebenaran itu sendiri. Mesti perlu ada pembuktian. Namun dan kemudian ilmu pengetahuan adalah alat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran itu sendiri. Ada referensinya juga ya. Landasannya yaitu Al-Quran surah Al-Fatir ayat 28. Artinya Coba dalam yang artinya halaman 62 Kanda. ada di sini. Ya. Yang mana nih? Silakan dibuka halaman 62. Surat Al-Fatir ayat ke-28. Ini artinya.
Nah, yang artinya itu, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha perkasa dan Maha pengampun. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, saya kembalikan. Mungkin untuk memperjelas lagi ya. Ya. Ada di sini Quran surah Al-Fatir ayat 28 yang berbunyi, sesungguhnya yang bertakwa kepada Allah itu dari hamba-hambanya hanyalah mereka yang berilmu pengetahuan. Nah, jadi sudah jelas ya. Iya, jadi ilmu pengetahuan itu artinya Kanda ya. Ya baik, terima kasih. Jadi kan ilmu pengetahuan atau ilmu itu dikatakan oleh imam kita bahwasanya ilmu pengetahuan itu ini yang Imam Syafi'i yang datang pada waqi'nya atau gurunya, beliau bertanya tentang bagaimana yang dikatakan dengan ilmu. Ilmu itu simple. Ilmu itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang tidak bermaksiat. Artinya tidak bersalah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Itu dalilnya ala ilmu nurun. Sesungguhnya bahwasanya itu ilmu itu adalah cahaya. La yuhda lil 'asi. Tidak diberikan petunjuk ada ianya ilmu itu kepada mereka-mereka yang bermaksiat. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Kanda. Selanjutnya, bisakah manusia mendapatkan pengetahuan atau menemukan kebenaran? Apa nih kira-kira? Bisa nggak manusia itu mendapatkan pengetahuan atau menemukan kebenaran? Nah, jawabannya bisa. Bisa. Bagaimana dengan cara kita membuktikannya? Iya. Di dalam buku nilai dasar perjuangan oleh Azhari Akmal Tarigan. Ya, boleh ditunjukkan Kanda? Ini bukunya, kawan-kawan semua. Buku NDP nilai dasar perjuangan oleh Azhari Akmal Tarigan. Jadi Bang Akmal Tarigan di situ dia menyebutkan referensi tersebut kenapa kita bisa mengatakan bisa itu di Quran surah An-Nahl ayat 89. Nah, yang artinya di mana dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau, Muhammad, menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. Nah, makanya kenapa kita bisa mengatakan bisa. Seperti itu. Terima kasih banyak Kanda atas jawabannya. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan epistemologi dan ontologi? Bagaimana cara membuktikan bahwa sesuatu itu ada? Baiklah, kalau menyangkut epistemologi dan ontologi, itu adalah studi dasar filsafat tentang mencari sesuatu hal. Definisi tentang ontologi itu adalah subjek. Artinya ada subjek yang akan kita cari. Namun bagaimana kita mencari tentang subjek tersebut? Maka dinamakanlah namanya epistemologi atau metodenya, cara-cara dalam mencari subjek tersebut. Nah, apa lagi? Bagaimana cara membuktikan bahwa sesuatu itu ada? Caranya dengan bagaimana membuktikan sesuatu itu ada? Ya, berdasarkan kepercayaan kita dan keyakinan kita. Ya. Dengan adanya kepercayaan dan keyakinan itu, maka ditempuh melalui epistemologi tadi, cara-cara tadi, metode-metode tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Yang selanjutnya Mungkin tentang ada tambahan tentang epistemologi tadi ya. Iya, Kanda. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya, berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi epistemologi kan. Tentang itu kan epistemologi adalah cabang salah satu ilmu filsafat. Ya. Nah, awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap kebenaran tentang kursi. Kita lihat kursi ini kan. Ya. Melalui panca indera, kita melihat dulu tentang kursi itu. Setelah itu kita mulai melakukan analisa. Otak kita melakukan analisa yang dilakukan oleh akal kan. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Dia mempunyai 4 kaki, bidangnya datar, memiliki sandaran. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti benda-benda lainnya. Itulah yang dinamakan epistemologi. Oke, baik. Terima kasih banyak Kanda atas tambahannya. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ada? Nah, kan kita sering nih dengar kata ada. Apa yang dimaksud dengan ada? Ada ya.
ada mungkin kayak gini ya, kalau misalnya ada itu salah satu wujud yang tidak terlihat ataupun yang tidak nampak dengan mata kita, tapi kita mempercayai bahwa itu ada. Contohnya Allah SWT. Kita nggak nampak, nggak lihat, ya kan? Tapi kita mempercayai dengan keimanan kita mempercayai bahwa Allah itu ada. Dengan apa? Dengan dengan tanda-tanda kekuasaannya kayak gitu. Dan itu juga ada dalilnya loh kan? Ada dalilnya ya? Iya, ada dalilnya. Oh ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 156 ya? Iya. Di buku NDP ada nih ya? Ada juga itu kan? Di halaman? Halaman berapa? 156 halaman 28. Halaman 28. Iya kan, Pak? Iya. Yang artinya sesungguhnya kita manusia adalah milik Tuhan, dan sesungguhnya kita manusia kembali kepadanya, itunya Allah ya. Iya, kepada Allah. Oke. Baik, terima kasih. Soal yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan benar dan salah? Nah, ini susah nih. Iya. Yang benar dan salah ya. Iya. Susah kita definisikan benar dan salah. Karena yang salah itu ada benar juga. Iya, yang salah juga ada benarnya. Oh. Baik, langsung saja mungkin dijawab ya Kanda. Langsung aja nih. Iya. Baik, saya akan menjawab. Kebenaran itu adalah sesuatu kenyataan atau realitanya sama gitu dengan pikiran kita gitu. Nah, kalau kesalahan itu adalah tidak sesuainya dengan pikiran dan kenyataan kita. Nah, ini juga dijelaskan ada hadisnya juga, yaitu di Quran surat dalilnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 42, yaitu dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Iya. Gitu. Dalam Quran surat apa tadi kan, Mbak? Quran Al-Baqarah ayat 42. Oke. Nah, yang selanjutnya, perlukah keimanan kita dibuktikan benar atau salah? Ya, perlu. Perlu. Oke, nah perlu ya. Bagaimana cara membuktikan bahwa iman kita itu benar? Yaitu dengan cara bertakwa seperti dijelaskan pada surat Quran Al-Fatir ayat 28, yang artinya sesungguhnya yang bertakwa pada Allah itu dari hamba-hambanya lah, hanyalah mereka yang berilmu pengetahuan. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa kebenaran iman kita itu dengan bertakwa. Ya, tambahan. Nah, jadi teman-teman, bertakwa udah kita ketahui bahwasannya kalau bertakwa itu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya Allah. Baik, yang selanjutnya, kan kita sudah bertakwa tuh dengan apa? Ya, seperti yang dikatakan oleh kakak tadi ya. Iya. Bertakwa itu ya satu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iya, baik. Bagus. Nah, selanjutnya, apakah Al-Quran alat pembuktian kebenaran adanya Tuhan atau cuma sebatas informasi tentang adanya Tuhan? Jadi ada di sini dikatakan bahwasanya dalam Al-Quran surah Al-Fusilat ayat ke-53. Ayat 53 ya. Jadi yang artinya akan kami perlihatkan kepada mereka manusia tanda-tanda kami di ruang angkasa dan dalam diri mereka sendiri, sehingga menjadi jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Tidakkah cukup dengan Tuhan bahwa Dia menyaksikan segala sesuatu? Begitu. Oke. Nah, selanjutnya, apakah informasi itu menjadi bukti bahwa sesuatu itu benar ada? Informasi bisa nggak dijadiin bukti? Informasi ya, bagi manusia mungkin itu bisa jadi kebenaran, tapi belum tentu benar. Iya, kalau kebenarannya manusia. Tapi kalau masalah ketuhanan ya, kalau kita tahu bahwasanya itu adalah hal yang paling pasti, paling benar gitu. Iya, berarti kalau untuk Allah, untuk ketuhanan, informasi itu pasti. Contohnya ketika Nabi Musa ingin berjumpa dengan Tuhan. Nah, dia cuma hanya menginformasikan ke kita bahwasanya Tuhan itu kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan langsung. Tapi informasi itu benar. Begitu. Ya, oke. Yang selanjutnya, apa alat utama yang universal untuk membuktikan adanya Tuhan? Kira-kira apa nih alatnya untuk membuktikan adanya Tuhan? Al-An'am ayat 73. Dan dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya itu tentang masalah jadi membuktikan ya. Iya, membuktikan adanya Tuhan. Wawalladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya. Surah Al-Quran surah Al-An'am ayat 73. Iya. Itu sesuai dengan apa tuh
dalil daripada untuk mewujudkan bahwasanya Allah ada itu. Adanya alam semesta ini adalah bukti daripada adanya Allah gitu. Iya. Terus ada yang terus ada alatnya satu lagi. Dan juga di dalam surah Al-Jasiyah ayat 13 ini ya bisa kita baca sama-sama itu, yang artinya dan Dia Tuhan menyediakan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kesemuanya berasal daripadanya. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi golongan yang berpikir. Ya, kalau kita manusia sebagai makhluk yang berpikir secara realistis, maka kita bisa pikir bahwasanya kenapa sih ada alam semesta ini? Pasti ada dalil dan dasarnya begitu. Oke, yang selanjutnya, bisakah rasio atau akal membuktikan adanya Tuhan? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Rasio atau akal bisa kita samakan dengan logika. Jadi menurut saya tidak bisa. Karena kita membuktikan Tuhan tidak bisa dengan logika atau akal pikiran tersebut. Oke, ada sedikit tambahan ya. Ini ada dalil yang mengatakan bahwasanya referensinya itu langsung daripada hadis dan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Engkau bisa memikirkan tazkuru atau tafkiru fi khalqillah wala tadzakaru wala tafkiru fi khalqillah. Jangan engkau mikirkan tentang zat Allah itu. Kita boleh mikirin apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah berikan, tapi jangan pikirin tentang zat-zatnya. Itu akan masuk logika kalian gitu. Iya. Benar. Ya, baik, yang selanjutnya, apakah rasio bisa menjangkau hakikat Tuhan? Nggak bisa ya pastinya ya? Ya, tadi udah jelaskan sebelumnya. Kalau kan tadi rasio kan sama dengan akal. Ya kan tadi kan udah jelaskan bahwa akal itu tidak bisa kita untuk memikirkan zat Tuhan. Maka kita boleh mengetahui apa ciptaannya tapi jangan dengan zatnya. Iya, betul. Karena kita sebagai manusia memang makhluk terbatas. Betul. Oke, yang selanjutnya, dengan apa hakikat Tuhan bisa dijangkau? Dengan ilmu tasawuf. Ilmu kan terbagi kepada 3 ya. Ilmu tasawuf, habis itu ilmu tauhid, sama ilmu fiqh ya. Jadi kalau misalnya ilmu tasawuf ini memang kita berbicara tentang bagaimana ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hal tersebut. Jadi dengan hal tersebut kita bisa mencapai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga yang 2 hal yang tadi, tauhid kita yaitu iman pada Allah, dan fiqh kita ataupun beribadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Merinding. Dingin nih. Dingin Arab, jadi masuk panas dingin di sini. Baik, yang selanjutnya, bagaimana peran indrawi dalam menemukan kebenaran? Indrawi ya, indra. Nah, ini indra. Soal indra itu kita harus pahami dulu indra itu apa. Baru kita jelaskan tentang indra yang bisa kita. Menemukan kebenaran. Yang bisa menemukan kebenaran. Kalau dengan secara logika, indra itu kan anggota tubuh kita bukan? Fisik. Fisik. Empiris, kemampuan manusia lah. Jadi kalau nggak salah ada nggak yang menyebab yang dalil yang mengatakan tentang indra kita yang ada tentang indrawi, kayaknya ada dalilnya, yaitu di dalam Quran Al-Fussilat ayat ke-53. Bunyinya artinya gimana? Halaman 62 ya. Halaman 62 Fussilat. Coba dalilnya adalah dalil tentang kutub. Akan kami perlihatkan kepada mereka, berarti mereka manusia itu, tanda-tanda kami di ruang angkasa dan dalam diri mereka sendiri, sehingga menjadi jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Tidakkah cukup dengan Tuhanmu bahwa Dia menyaksikan segala sesuatu? Quran surat Al-Fussilat ayat ke-53. Berarti nggak ada, maksudnya kayak gini, ciptaan Allah itu bukan di dunia aja, bahkan di luar angkasa ciptaan Allah alam semesta seluruhnya. Berarti itu peran dari indrawi. Berarti astronot itu yang ke bulan tuh teliti masalah ciptaan Allah itu ya. Baik. Itu tadi peran dari indrawi. Selanjutnya peran dari hati. Nah, bagaimana peran hati tentang keberadaan Tuhan? Jadi saya sedikit menjelaskannya. Jadi di hati ini ada
ada sebut di domir gitu, yaitu hati nurani. Nah, hati nurani ini membawa hati kita ini merasakan kepada kebenaran, kebaikan dan kesucian gitu. Mungkin ada kawan-kawan bisa nambahin. Hati, berbicara masalah hati itu kan dalam hati kita ada kepercayaan ataupun iman ya. Mungkin. Baik, selanjutnya, apakah hati berfungsi untuk membuktikan adanya Tuhan atau untuk merasakan adanya Tuhan? Nah, yang mana nih kira-kira? Kalau jadi kan kita kembali lagi ke pembahasan ya, kita bagaimana cara dari diri kita itu untuk membuktikan Tuhan. Itu kan nggak mungkin, tapi kita bisa merasakannya dengan hati. Dikarenakan syahadat ya, kan dari rukun Islam, syahadatain kan. Syahadatain itu dalilnya gini, tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisan, wa ta'malu bil amal kalian dengan birukun. Jadi merasakan kita itu dengan kepercayaan bahwasanya Allah itu ada gitu. Jangan cuma sebutin aja, tapi dari syahadat itu kita bisa belajar bahwasanya kita dari tentang syahadat dari iman kita di dalam hati kita, menyebutkannya dengan berbuat dengan yang baik, itu adalah sebuah untuk merasakan bahwasanya adanya Allah SWT. Nah, tambahan, contohnya itu seperti nabi-nabi yang ingin mencari bahwa Tuhan itu memang ada. Contohnya Nabi Musa kan, dia kan cari dulu, dia dalam dirinya merasakan bahwa Tuhan itu memang ada. Maka dilakukanlah pencarian-pencarian seperti melihat Nabi pada Allah ya. Nabi Ibrahim seperti itu. Dulu dia merasakan bahwa dia mencari gitu. Tapi kan ada tuh kisahnya tuh yang apa? Nabi Ibrahim yang mencari lihat matahari. Tenggelam matahari. Mana mungkin yang cari bulan kayak gitu juga. Iya. Oke, baik, yang selanjutnya, mana yang terlebih dulu harus dilakukan, membuktikan adanya Tuhan atau merasakan adanya Tuhan? Gimana nih berkawan-kawan nih? Ya, kita merasakan dulu atau membuktikan dulu adanya Tuhan? Mana yang lebih dulu? Kalau membuktikan ya, kita gimana cara kita buktiin tanpa kita rasain? Kita akan contoh ini, kita jangan berbicara, kan kita kembali lagi jangan berbicara kalau misalnya kita belum mengetahui ya. Itu ketika kita udah mengetahui duluan tanpa kita rasakan, itu kayak zon. Tapi mendingan kita merasakan dulu, baru kita cari tahu hal itu gitu. Dan fungsi apa tuh tujuan akhir daripada ADP apa? Iman, ilmu, amal. Oke, baik, yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kebenaran relatif? Apa kebenaran relatif? Kebenaran yang relatif, karena setahu kita juga ya, kebenaran yang relatif itu berarti kebenaran yang belum tentu benar seperti itu. Jadi kita sebagai manusia, yaitu kebenaran manusia dari sudut pandangnya sendiri, yang terbatas terhadap kebenaran mutlak, yaitu kebenaran mutlak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kita sebagai makhluk yang terbatas, kita hanya memandang kebenaran yang menurut kita benar, padahal belum tentu menurut orang lain itu benar. Iya, benar. Oke, baik, yang selanjutnya, bisakah manusia mencapai kebenaran mutlak? Tidak. Karena kebenaran mutlak itu hanya Tuhan. Nah, jelas deh di pertanyaan yang awal tadi kan. Manusia apa adalah makhluk yang terbatas. Masih ada kaitannya sama yang tadi yang kata. Oke. Soalnya, apa puncak dari kemanusiaan? Puncak dari kemanusiaan yaitu mempunyai dengan iman dan keluasan ilmu pengetahuan. Ada yang bisa menjelaskan dengan iman? Simpel sih tentang kalau misalnya puncak pada manusia ini. Puncak berarti ya bagaimana manusia itu tidak sendiri lah. Kalau misalnya dalam ilmu ada yang namanya itu hakikat. Ilmu hakikat adalah ilmu tertinggi bagi manusia yang bisa capai. Mungkin kalau misalnya daripada ulama-ulama syariat, dan ulama itu bertentangan dengan ulama hakikat, dikarenakan mereka bahkan itu bisa seakan-akan bisa mengaplikasikan bahwasanya ta'budu ilallah ka'annaka tarahu fa in lam tarahu ka'annaka tarak. Itu mereka sudah bisa mengaplikasikan ketika engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu hakikat. Dan ketika engkau tidak bisa melihatnya, maka seakan-akan Allah melihatmu. Itu adalah kita. Ada dalilnya di NDP di sini. Iya, di buku NDP. Karena siapa Kanda? Nih. Coba kasih tahu bukunya dari mana Kanda? Ada dalilnya Kanda dari buku NDP. PBHMI nih. Oke. Langsung ya. Kita berarti mau menggunakan referensi.
Oke, itu nomor 3. Selanjutnya, apa hubungan ilmu pengetahuan dengan takwa? Apa nih? Ilmu pengetahuan sama takwa ada hubungannya nih? Apa hubungannya? Jadi semuanya itu yang kita hidup dunia ini udah ada terkandung dalam Al-Quran. Kita sebenarnya hakikat terbesar kita adalah berilmu pengetahuan. Dikarenakan dengan ilmu pengetahuan kita bisa semakin bertakwa. Itu terkandung dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Ini saya berikan ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dan Allah meneliti apa yang kamu kerjakan. Oke, baik, selanjutnya kesimpulan ya. Jadi ini udah poin terakhir dari pembahasan diskusi kita pada sore hari ini. Nah, kesimpulannya adalah, jadi bab ketujuh daripada NLP itu adalah kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Simple saja. Ketika manusia sudah memiliki ilmu pengetahuan, maka di mata Allah Subhanahu wa taala dia sudah diangkat derajatnya dan sudah mendekati manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah memiliki takwaan, kita sudah memiliki keimanan, kita sudah berilmu, dan pula kita harus mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, mungkin sampai sini saja diskusi kita pada sore hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.